Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Putri, Anissa Salsabela Ajijah, Erni Yoleningsih, Mawada Dwi Nurrahmah, Muhammad Sahreja, Mutia Rizky Aulina, Nur Asina Elpa, Okta Perina Hairunisa, dan Rafika. Di video ini, kami akan mempresentasikan tentang varises dan deep vein thrombosis. Pembahasannya meliputi pengertian, etiologi, patofisiologi, tanda gejala, dan pemeriksaan. Yang pertama, varises. Varises adalah vena normal yang mengalami dilatasi akibat pengaruh peningkatan tekanan vena. Varises merupakan suatu manifestasi yang dari sindrom insufisiensi vena, di mana pada sindrom ini aliran darah dalam vena mengalami arah aliran retrograd atau aliran balik menuju tungkai yang kemudian mengalami kongesti. Terdapat 3 jenis vena pada tungkai. Yang pertama vena tepi, kedua vena dalam, dan terakhir vena penghubung atau perforantes. Diperkirakan keadaan ini mempengaruhi hampir 15-20% dari total orang dewasa. Terjadi 2-3 kali lebih sering pada perempuan daripada laki-laki. Penyebab dari varises vena tungkai ini multifaktor, baik itu faktor endogen maupun eksogen, yang diantaranya yaitu faktor genetik, usia, pola hidup, obesitas, multiparitas kehamilan, konsumsi alkohol, trauma, dan faktor hormonal yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi timbulnya varises vena tungkai, mempunyai perjalanan yang ringan dan mortalitasnya yang rendah. Etiologi varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena setempat. Biasanya yang paling sering nampak adalah di kaki karena gaya gravitasi, meskipun varises bisa terjadi di mana-mana. Penyebabnya adalah gangguan fungsi dan struktur katup pada pembuluh vena, kelemahan dinding vena bagian dalam, atau tekanan tinggi pada pembuluh vena. Berdasarkan penyebabnya, ada 2 jenis varises. Yang pertama yaitu varises primer, muncul di vena dekat permukaan kulit, merupakan akibat dari kelemahan dinding pembuluh vena dan ketidaksempurnaan fungsi katup vena. Kasus ini lebih sering terjadi karena faktor genetik. Yang kedua yaitu varises sekunder, muncul di vena yang terletak di dalam, terjadi akibat terbentuknya gumpalan darah yang menghambat aliran darah. Hal ini menyebabkan perubahan aliran darah sehingga menyebabkan pembesaran pembuluh darah di permukaan kulit. Berbagai faktor intrinsik berupa kondisi patologis dan ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan, bergabung menciptakan spektrum yang luas dari penyakit vena. Penyebab terbanyak dari varises vena adalah karena peningkatan tekanan vena superficialis. Namun, ada beberapa penderita pembentukan varises vena ini sudah terjadi saat lahir, di mana sudah terjadi kelemahan pada dinding pembuluh darah vena, walaupun tidak adanya peningkatan tekanan vena. Herediter merupakan faktor penting yang mendasari terjadinya kegagalan katup primer. Namun, faktor genetik spesifik yang bertanggung jawab terhadap terjadi varises masih belum diketahui. Pada keadaan normal, katup vena bekerja satu arah dalam mengalirkan darah vena naik ke atas dan masuk ke dalam. Pertama, darah dikumpulkan dalam kapiler vena superficialis, kemudian dialirkan ke pembuluh vena yang lebih besar. Akhirnya melewati katup vena ke vena profunda yang kemudian ke sirkulasi sentral menuju jantung dan paru. Vena superficial terletak suprafasial, sedangkan vena profunda terletak di dalam fascia dan otot. Vena
porata mengizinkan adanya aliran darah dari vena superficial ke vena profunda. Di dalam kompartemen otot, vena profunda akan mengalirkan darah naik ke atas melawan gravitasi dibantu oleh adanya kontraksi otot yang menghasilkan suatu mekanisme pompa otot. Tekanan sebesar 5 atm tidak akan menimbulkan distensi pada vena profunda, dan selain itu karena vena profunda terletak di dalam fascia yang mencegah distensi berlebihan. Tekanan dalam vena superficial normalnya sangat rendah. Apabila mendapat paparan tekanan tinggi yang berlebihan akan menyebabkan distensi dan perubahan bentuk menjadi berkelok-kelok. Peningkatan tekanan di dalam lumen paling sering disebabkan oleh terjadinya insufiensi vena dengan adanya reflux yang melewati katup vena yang inkompeten, baik terjadi pada vena profunda maupun pada vena superficial. Peningkatan tekanan vena yang bersifat kronis juga dapat disebabkan oleh adanya obstruksi aliran darah vena. Penyebab obstruksi ini dapat karena trombosis intravaskular atau akibat adanya penekanan dari luar pembuluh darah. Tanda gejala varises. Varises umumnya ditandai dengan penonjolan atau pembengkakan pada pembuluh pena. Permukaan kulit pada pembuluh pena yang membengkak juga akan berwarna keunguan atau kebiruan. Varises yang tergolong ringan jarang menimbulkan gejala yang berat. Gejala biasanya hanya akan mempengaruhi penampilan kulit. Namun, jika dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka varises dapat menimbulkan gejala yang lebih serius, seperti nyeri dan rasa berat atau tidak nyaman di kaki. Selain warna biru dan keunguan pada kulit, varises bisa menimbulkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, kaki terasa sakit dan berat. Yang kedua, pembengkakan pada kaki. Yang ketiga, kaki terasa berdenyut. Yang keempat, kram pada kaki di malam hari. Yang kelima, kulit terasa kering, gatal dan tipis di bagian varises. Yang keenam, perubahan warna di sekitar varises. Yang ketujuh, membesarnya pembuluh darah yang tampak sebagai alur kemerahan maupun kebiruan, biasanya pada betis. Selanjutnya adalah cara pemeriksaan varises. Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada varises vena adalah pemeriksaan USG Doppler. USG ini dilakukan untuk menilai vena-vena di ekstremitas bawah seperti inkompetensi katup dan aliran darah yang reflux. Pendekatan terapi pada varises vena terdiri dari dua jenis, yaitu terapi konservatif atau terapi operasi atau endovaskular. Terapi konservatif adalah pemasangan stocking kompresi, elevasi tungkai, dan obat-obatan anti nyeri. Stocking dipakai saat beraktivitas sehari-hari. Terapi endovaskular adalah prosedur terapi yang dilakukan dari dalam pembuluh darah. Terapi endovaskular yang bisa dilakukan untuk varises adalah EVLA, RFA, dan SILAN. Terapi endovaskular yang pertama adalah EVLA atau Endovenous Laser Ablation. EVLA merupakan prosedur terapi varises yang menggunakan energi elektromagnetik dekat dengan cahaya infrared yang dapat membantu vena tertutup akibat ablasi termal. Tindakan EVLA diawali dengan bius lokal, lalu melakukan penusukan pada pena yang terkena varises dan dimasukkan fiber laser ke dalam vena. Selanjutnya ada RFA atau Radio Frequency Ablation. RFA merupakan terapi minimal invasif yang menggunakan elektroda untuk mengalirkan energi radiofrekuensi atau energi panas sehingga vena yang tidak sehat dapat tertutup. Lalu ada SIALAN. SIALAN merupakan terapi varises minimal invasif yang menggunakan lem untuk merekatkan vena sehingga varises tidak tampak.
Selain teknik endovaskular, terdapat juga terapi varises berupa operasi, yaitu vein stripping. Vein stripping adalah tindakan bedah untuk membuat varises dari ekstremitas yang dilakukan dengan anestesi di ruang operasi. Pilihan terapi varises tergantung dari gejala klinis, indikasi, dan kontraindikasi di setiap pasien. Yang kedua adalah deep-vein thrombosis. Pengertian deep-vein thrombosis. Trombosis vena dalam atau TVD adalah kondisi di mana terbentuk bekuan dalam vena sekunder atau vena dalam oleh karena inflamasi atau trauma dinding vena atau karena obstruksi vena sebagian. Ada 3 faktor pendukung yang dianggap berperan penting dalam pembentukannya yang dikenal sebagai trias Virchow, yaitu abnormalitas aliran darah, dinding pembuluh darah, dan komponen faktor koagulasi. Trombosis vena dalam atau TVD menyerang pembuluh-pembuluh darah sistem vena dalam. Serangan awalnya disebut trombosis vena dalam akut. Kebanyakan trombosis vena dalam berasal dari ekstremitas bawah. Penyakit ini dapat menyerang satu vena bahkan lebih. Vena-vena di betis adalah vena-vena yang paling sering terserang. Trombosis pada vena poplitea, femoralis, superficialis, dan segmen-segmen vena eloi femoralis juga sering terjadi. Etiologi deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis disebabkan oleh penyakit atau kondisi apapun yang mencegah aliran darah mengalir atau membeku secara normal. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya deep vein thrombosis atau pembekuan darah ini, yaitu yang pertama, aliran darah yang lambat. Hal ini berkaitan dengan kondisi tidak bergerak atau imobilisasi dalam waktu yang lama. Misalnya, pada saat berada di perjalanan jauh atau bed rest untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, kerusakan lapisan dalam dari pena. Hal ini dapat disebabkan faktor fisik, biologis, dan kimiawi. Misalnya pada proses peradangan, respons sistem imun, atau pada kondisi pembedahan. Yang ketiga, kondisi darah yang kental. Beberapa kondisi genetik dapat meningkatkan resiko darah kental atau penggumpalan darah. Penyakit genetik yang dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah yaitu gangguan trombosit jenis tertentu atau gangguan pembekuan darah lain seperti hemofilia. Selain itu, terapi hormon dan pil KB juga dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah. Patofisiologi deep vein thrombosis. Vena DVT adalah peradangan pada dinding vena dan biasanya disertai pembentukan bekuan darah. Ketika pertama kali terjadi bekuan pada vena akibat statitis atau hiperkoagulabilitas tanpa disertai peradangan, maka proses ini dinamakan flebotrombosis. Trombosis vena dapat terjadi pada semua vena, namun yang paling sering terjadi adalah pada vena ekstremitas. Gangguan ini dapat menyerang baik vena superficial maupun vena dalam tungkai. Pada vena superficial, vena savena adalah paling sering terkena. Pada vena dalam tungkai, yang paling sering terkena adalah vena iliofemoral, popliteal, dan betis. Trombos vena tersusun atas agregat trombosit yang menempel pada dinding vena. Di sepanjang bangunan tambahan seperti ekor yang mengandung fibrin, sel darah putih, dan sel darah merah. Ekor dapat tumbuh membesar atau memanjang sesuai arah aliran darah akibat terbentuknya lapisan bekuan darah. Trombosis vena yang terus tumbuh ini sangat berbahaya karena sebagian bekuan dapat terlepas dan mengakibatkan oklusi emboli pada pembuluh darah vena. Trombosis vena biasanya terdiri dari fibrin, sel darah merah, dan beberapa komponen trombosit dan leukosit. Terdapat 3 hal yang berperan dalam proses terjadinya trombosis, yaitu sebagai berikut. 1. Stasis vena.
aliran darah vena cenderung lambat, bahkan dapat stasis terutama di daerah yang mengalami imobilisasi cukup lama. Stasis vena merupakan faktor predisposisi terjadinya trombosis lokal karena dapat mengganggu mekanisme pembersihan aktivitas faktor pembekuan darah sehingga memudahkan terbentuknya trombosis. 2. Kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah dapat berperan dalam proses pembentukan trombosis vena melalui trauma langsung yang mengakibatkan faktor pembekuan, aktivasi sel endotel oleh sitokin yang dilepaskan sebagai akibat kerusakan jaringan dan proses peradangan. 3. Perubahan daya beku darah. Dalam keadaan normal, terdapat keseimbangan sistem pembekuan darah dan sistem fibrinolisis. Kecenderungan trombosis terjadi apabila aktivitas pembekuan darah meningkat atau aktivitas fibrinolisis menurun. Tanda gejala deventrombosis. Deventrombosis atau DVT tidak selalu menimbulkan gejala sehingga sulit dideteksi dengan cepat. Namun, secara umum berikut adalah berbagai tanda yang perlu Anda waspadai. Yang pertama, rasa sakit, pembekakan, dan nyeri ketika ditekan pada salah satu kaki, terutama betis. 2. Rasa nyeri yang lebih parah pada area terbentuknya gumpalan darah. 3. Rasa nyeri ketika menekuk kaki. 4. Kulit tampak kemerahan, terutama pada bagian belakang kaki di bawah lutut. 5. Kulit terasa hangat pada area terbentuknya gumpalan darah. 6. Kram pada kaki yang diawali dari betis. Dan yang ketujuh, warna kebiruan atau pucat pada area kaki tertentu. Tidak semua orang mengalami gejala tersebut. Sebagian orang bahkan hanya mengalami 1 atau 2 gejala sehingga keliru mengenali deventrombosis sebagai infeksi kulit seperti selulitis. Cara pemeriksaan deep vein thrombosis. Dokter akan bertanya tentang gejala yang dialami pasien, lalu melakukan pemeriksaan fisik pada area tubuh yang sakit dan bengkak. Setelah itu, dokter akan melakukan serangkaian tes penunjang, seperti 1. Tes darah. Tes darah bertujuan untuk mengukur kadar D-dimer, yaitu protein yang terbentuk ketika gumpalan darah terurai di dalam aliran darah. Makin tinggi kadar D-dimer, maka makin besar pula kemungkinan terjadinya DVT. 2. USG Doppler. USG Doppler dilakukan untuk memeriksa apakah darah mengalir normal atau tersumbat akibat adanya penggumpalan darah. USG bisa dilakukan beberapa hari sekali untuk mendeteksi kemungkinan gumpalan darah baru. 3. Venografi. Venografi bertujuan untuk mengetahui letak aliran darah yang tersumbat akibat adanya gumpalan darah. Venografi adalah pemeriksaan foto ronsen yang dilakukan dengan bantuan suntikan zat pewarna kontras di pembuluh darah vena pasien. 4. CT scan atau MRI. CT scan atau MRI bertujuan untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah vena secara keseluruhan. Pemeriksaan ini juga dapat mendeteksi gangguan lain yang mungkin terjadi pada organ di sekitar pembuluh darah yang bermasalah. Sekian penjelasan kami tentang patofisiologi varises dan deep vein thrombosis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.